Ya, jumpa lagi di Tribu TV dan kita kembali lagi ke rekomendasi laptop. Kali ini harganya berapa? Sekarang kita akan bahas laptop di 8 sampai 10,999 juta. Ya, berarti di bawah 11 juta, Ya. di atas 8 juta. Iya. Iya. Yang lainnya mana? Mungkin belum subscribe ya, jadi nggak tahu bahwa ada yang sebelumnya udah ada, bahkan dari di bawah 2 juta juga udah ada 2 video sebelumnya, dan ini adalah video ketiga, bukan video terakhir ya. Oke, mari kita langsung mulai aja ya, bahas yang satu ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian kelewat yang sebelum-sebelumnya, mungkin itu pertanda bahwa kalian belum subscribe. Jadi kalian kelewatan 2 video yang sebelumnya ya. Iya. Bahkan ada yang sampai 1 komaan tuh ada sebetulnya di situ. Ada semua. Ada semua. Tapi sekarang kita masuk ke rentang harga 8 sampai 10.999.000 rupiah. Kenapa 10,999? Karena kebanyakan ya kalau udah 10 bisa lah nambah-nambah dikit. Iya, gitu ya. bisa. Ini rentang harga yang masuk di akal untuk sebuah laptop ya, di 8 sampai sekitar 11 juta ya. Nah, kita akan mulai dulu sebelum kita bahas satu persatu dengan yang satu ini. Oke, udah dibaca ya. Disclaimer-nya udah dibaca, diperhatikan yang benar. Kalau masih kurang jelas, tolong diulang lagi aja, di pause ya, di pause ya. Oke. Apa nih yang paling penting sekarang nih, Ki? Apa yang bisa diharapkan di kelas harga segini sebetulnya? Kalau kelas harga segini itu setidaknya udah pakai SSD jelas. Oh ya, SSD Tapi pasti. SSD yang 512 GB. Jadi kalau Wajib misal ya, wajib. Jadi kini udah kita masukin wajib. Jadi misal kalau ada yang jual 256 GB gitu, kita bakal nggak masukin kecuali emang ada yang spesial banget. Iya, itu barangnya spesial banget gitu yang bikin kita bisa mempertimbangkan supaya dimasukin. Lalu yang kedua, layarnya minimal IPS, resolusi Full HD. Resolusi lebih nggak apa-apa, bagus. Kalau misal ada yang OLED juga bagus. Kalau Tian? Skip. 8 juta Tian skip. Iya. Iya, Oke. skip. Lalu apa lagi? Terus yang ketiga ada prosesor, kita ambil yang minimal 4 core 8 thread. Oh, baik ya. Di bawah 8 kemarin ada yang banyak core-nya tuh. Ada, itu agak aneh. Itu Anomali. Anomali kemarin Anomali, ya. Oke, lanjut. Nah, terus lanjut setelah itu RAM-nya minimal 8 GB dual channel. Kalau misal 4 GB gitu nggak apa-apa, asal emang disediain slot SODIMM untuk di-upgrade. Dan emang spesial banget ya sampai mau kita ambil 4 GB sampai ya. bisa kita masukin. Oke, kalau discrete GPU gimana? Wajib nggak? Kalau discrete GPU sih nggak wajib, tapi bakal jadi poin tambahan kalau misal dia pakai discrete GPU. Oke, nah di kelas harga segini jelas kita tidak bisa berharap ini pasti laptopnya udah super kencang banget ya. Karena kalau toh ketemu laptop gaming mungkin yang entry-nya. Iya. Iya, ini mungkin yang entry gaming. Kalau toh ada nanti kita lihat. Ya udahlah, biar tahu langsung mulai aja. Yang pertama apa? Jadi yang pertama kita ada Acer Aspire 5 Slim 2022. Ini kemarin udah pernah kita review juga. Jadi alasan kami masukin laptop ini ke kategori ini, harganya? Itu harganya 9,6 sampai 10 jutaan. Tapi dia udah punya konektor Thunderbolt. Oh. Jadi di bawah 10 juta dan punya konektor Thunderbolt. Iya. Jadi misal untuk buat kalian yang ada rencana pakai eksternal GPU atau mungkin ini bisa nambah mungkin sekolahnya bakal pengadaan eksternal GPU gitu. Siapa tahu, mana tahu ya. Bisa. Dan yang penting prosesornya sih. Iya, prosesornya dia udah pakai Core i5 1235U. Udah 12 gen jadinya. Iya, dan 10 core 12 thread itu. Mantap ya. Jauh di atas minimal tadi ya. Iya. RAM-nya 8 GB DDR4 onboard. Tapi ini dia ada slot SODIMM, jadi kita bisa tambahin 8 lagi. Bisa upgrade. Bisa upgrade 16 gitu 16 ya. Ya kalau minim tambah 4 lah jadi 12. Iya. Minim ya. Supaya tapi sebaiknya emang ditambah tapi ya. Iya, soalnya kan
harga segini tanggung, tambahin lah RAM-nya sekalian. RAM-nya udah murah juga sekarang DDR4. DDR4 ini ya pakainya ya? Iya, DDR4 untungnya. SSD memenuhi syarat 512 GB. Layar Full HD IPS ukuran 14 inci. Terus tadi udah kita bilang dia punya konektor Thunderbolt 4 dan ada fingerprint scanner ya. Fingerprint scanner ada ya? Iya. Terus Office ada? Ada, dapat dari paket penjualan dan ada garansi 3 tahun dengan 1 tahun pertamanya ada ADP. Oh oke. Jadi ada accidental damage protection di 1 tahun pertama. Kalau ada kekurangan di sini, mungkin yang ditakutkan adalah cepat habis. Karena harganya make sense ini. Cepat goib. Harganya make sense. Berikutnya lagi, prosesor seperti ini ada di kelas harga bawahnya. Ada juga. Sudah kita ketemu di kelas harga bawahnya. Walaupun nggak banyak tapi ada. Gitu. Ya tapi kalau yang dicari yang ini butuh Thunderbolt, ya siapa tahu ini yang menarik. Ya ini yang paling menarik. Thunderbolt satu yang paling terjangkau. Oke. Lalu ada apa lagi? Lalu untuk yang kedua kita ada Asus VivoBook Pro 14 OLED. Ini menarik sih karena kemarin sempat nyari di Tokopedia, kita nemu ada 2 varian yang menarik, yang menurut kita menarik. Itu yang pertama ada varian dengan Ryzen 5 5600H. Lumayan. Dan yang kedua ada Ryzen 7 5800H. Dan harganya? Nah, yang 5600 harganya cuma 9,3, sekitar 9,3 sampai 9,5. Di bawah 10 berarti ya? Di bawah 10. Dan yang Ryzen 7 itu harganya 10,3 sampai 10,9. Masuk dalam range ya? Masuk dalam range. Tapi apa kelebihan lain? RAM berapa? RAM-nya udah 16 GB. Langsung 16 GB. SSD setengah tera. Layarnya 14 inci dan OLED. Resolusi 2,8K. Ini layarnya sih ya mantep banget layarnya. Jadi yang bikin kita masuk ini karena dia udah pakai layar OLED, terus prosesor gaming yang kencang. Jadi misal kalian emang butuh laptop yang kayak gitu, yang prosesor kencang, ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Soalnya layarnya juga cakep juga gitu kan. Iya. Apalagi ini layarnya 60 Hz apa? Ini layarnya udah 90 Hz. 90. 100% DCI P3. 90 Hz 100% DCI P3. Pantone validated ya kalau sini ya berarti ya. Menarik ya, jadi prosesor lumayan kencang seri H gitu. Terus layarnya udah OLED. Office pasti dapat. Garansi juga standar biasanya 2 tahun ya. Iya, garansi 2 standar Asus 2 tahun. Jadi ini untuk yang nyari layar bagus, prosesor kencang, tapi memang bukan untuk yang nyari GPU di sini ya. Ya, ini prosesor bagus. Oke. Berarti mungkin apa ya? Pekerja yang mungkin kerja pakai Excel. Ya, Excel yang berat sekali gitu ya, datanya banyak berat banget gitu. Tapi bukan buat gamer ya, bukan buat gamer. Ada yang perlu diperhatikan apa? Nah, yang perlu diperhatikan tuh waktu kita nyari laptop ini ada satu varian yang harganya sekitar 8,5 sampai 89. Itu dia pakai Ryzen 5 5600H, tapi memorinya cuma 8 GB, RAM-nya cuma 8 GB onboard dan nggak bisa di-upgrade. Kalau tadi kan udah 16 GB. Nanggung ini skip aja ya. Jadi mending skip aja, tinggal nambah sekian ratus ribu juga udah dapet yang beres gitu. Berikutnya ada apa lagi? Lalu yang selanjutnya kita ada HP 14S DQ5001TU. Ini apa nih? HP 14S itu yang seri terjangkaunya dari HP. Iya, biasa HP pakai angka doang itu yang seri terjangkau ya. Nah, dan ini termasuk salah satu laptop dengan Core i5 12 Gen termurah saat video ini dibuat selain Axio. Selain Axio. Harganya di berapa? Ini harganya sekitar 8,9 sampai 9,3. Berarti dia pakai Core i5 1235U, 10 core 12 thread. RAM-nya udah 8 GB. Tapi ini dia pakai SODIMM 2 keping. Jadi 2 kali 4 GB. Ini mungkin ini mungkin yang malah bisa jadi masuk hal yang perlu diperhatikan. Soalnya kalau kalian mau upgrade jadi 16 kan harus cabut dua-duanya. Beli 2 keping gitu. Iya, betul. Tapi kalau emang nggak ada niat upgrade nih udah enak karena dia udah dual channel. Terus selanjutnya dia pakai setengah tera pasti. Layar biasa sih Full HD IPS yang 45% NTSC gitu. Ini bukan yang 100% sRGB berarti ya. Office ada, garansi 2 tahun ada. Standar. Ya masalah cuma tadi ya RAM itu ya. Iya, yang jadi masalah RAM-nya. Sama mungkin layar. Ini IPS-nya bukan IPS terbaik yang bisa didapatkan ya karena 45% NTSC. Tapi ya performance kencang sih. Ya. Next ada apa lagi?
Selanjutnya masih dari HP juga, kita ada HP 14S FQ 2003 AU. Oke, ini harga? Ini harga 9,3. Tapi dia udah pakai Ryzen 7 5825U. 8 core ya? 8 core 16 thread. Oh, banyak nih. Lalu? Dan dia udah 8 GB RAM dual channel 2x4 SODIMM ya. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi ya. Berarti kalau mau di-upgrade sampai 16 mesti cabut dua-duanya. Ya, cabut dua-duanya, beli 2 keping gitu. Oke, jadi ini untuk versi AMD-nya. Ya, ini yang versi AMD-nya. Layar semua sama ya? Semuanya sama. Layar semua sama. Oke, jadi bonus-bonus kayak Office segala macam juga ada, garansi 2 tahun juga ada ya. Sama. Masalahnya berarti sama, cuma tinggal pilihan prosesornya apa. Iya, lebih suka yang mana, preferensi masing-masing. Preferensi. Lalu berikutnya ada apa lagi? Berikutnya masih ada dari HP, tapi ini sekarang kita akan masuk ranah yang convertible. Oh, X360. HP Pavilion X360. Oh, kalau Pavilion berarti naik lagi ya. Ya, Pavilion naik lagi ya. Nah, terus ini pakai X360. Pakai X360. Harga ini, di berapa? Kalau di HP.com itu harga 9,499. 9,5 juta. Prosesornya? Dia pakai Core i3 1215U. Ini udah 6 core 8 thread. Lumayan. Oke. RAM? RAM-nya 8 GB RAM dan onboard. Sayangnya dia onboard jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi ini buat yang nyari convertible. Iya, yang nyari form factor-nya ini bisa jadi pilihan. Terus SSD sama. Layar Full HD IPS 14 inci, touchscreen convertible. Udah kita bahas tadi dan dia support stylus pen dan dikasih dalam paket penjualan. Oke, nice. Ada apa lagi? Fingerprint reader reader ada juga ya? Bonus Office sama garansi 2 tahun ADP. Menariknya, ini kalau kita misal beli yang varian ini yang harga 9,5 juta, kita dapat bonus printer Wi-Fi 2776 dari HP. Oh, ada bonus printer di sini ya. Jadi misal kalian anak kuliah gitu yang butuh printer buat sekalian. Iya, ini tugas kalian beli paketan. Tapi kalau misal ngerasa nggak butuh printer, kita bisa beli yang laptopnya aja, ada di beberapa online store gitu. Lebih murah. Harganya sekitar 8,9 sampai 9,2 lah. Tapi tipis ya. Sekitar 500 ribu. Iya, tipis. Nggak nyampe 500 ribu selisihnya ya. Ya itu tergantung ya, butuh printer atau nggak butuh printer ya. Paling-paling ini masalahnya di RAM-nya tadi ya. RAM-nya cuma 8 GB ya. Iya. Oke, kalau ringan butuhnya convertible sih ini cocok. Dapat stylus malah ya. Lengkap. Next ada apa lagi? Selanjutnya masih ngomongin convertible, kita ngomongin convertible lagi nih. Oke. Di sini ada Lenovo IdeaPad Flex 5 dan 5i. 5 dan 5i berarti ada AMD sama ada Intel. Iya, ada AMD-nya pakai apa? Yang AMD dia pakai Ryzen 3 5300U. Oke. 9 harganya 9,3 sampai 9,5 jutaan gitu. Yang 5i? Yang 5i dia pakai Core i3 1215U. Harganya ini kencang sih. Iya. Ini kencang sih, baru soalnya ini baru ya. Harganya sekitar 9,5-an sampai 9,8 9,9 juta. Oke, untuk RAM? Untuk RAM-nya dua-duanya sama. Ya jadi yang beda cuman itu doang sih. Cuma prosesor doang. Untuk RAM sama 8 RAM-nya sama 8 GB LPDDR4X. Bisa upgrade nggak nih? Nggak bisa sayangnya. Nggak bisa upgrade. Jadi memang buat yang nyari convertible, ini mungkin pilihan ini sama kayak tadi. Kalau memang RAM-nya bukan masalah. Iya, kalau bukan masalah di RAM. SSD pakai setengah tera, terus layarnya IPS dong, 14 inci, 1080p, 1080p, touchscreen, convertible. Oke. Dapat stylus pen juga sama kayak HP tadi. Oh, ini pesaing ya? Pesaing banget ya. Ada apa lagi yang spesial? Nah, yang ini yang spesial, ini laptop harga di bawah 10 juta tapi dia udah punya kamera 1080p. Webcamnya udah 1080p. Fingerprint reader pasti udah juga ya? Pasti udah ada. Terus ada apa lagi? Nah, ada satu lagi yang menarik nih untuk yang varian Intel, dia punya konektor Thunderbolt. Ada Thunderbolt 4-nya ya. Ingat ini masih di bawah 10 juta ya. Ini masih di bawah 10 juta. Oke. Office juga biasanya ada di sini. ADP ada nggak nih? Garansi 2 tahun plus ADP. Oke, 2 tahun plus ADP. Ya lagi-lagi masalahnya adalah RAM. Iya. Kenapa nggak di 16-in aja sih sekalian? Nah itu. Harganya naik pasti. Ntar nggak masuk kategori ini. Nggak masuk kategori ini ya. Oke, next ada apa lagi nih? Nah, yang selanjutnya masih dari Lenovo ada IdeaPad Slim 3. Oh, Slim berarti tidak convertible. Tidak convertible, dia tipis gitu. Harganya? Harganya 9,2 juta dan dia menawarkan prosesor AMD Ryzen 7 5825U. Oke, 8 core 16 thread. 8 core 16 thread. RAM-nya? RAM-nya 8 GB
DDR4 single channel, tapi dia masih ada slot SODIMM tambahan. Ini lebih asik sih, bisa ngupgrade ya, bisa di-upgrade. Oke. Jadi mau pasang 16 juga gampang. SSD sama dong pasti ya, setengah tera ya. Semua. Layarnya apa? Layarnya IPS 14 inci Full HD. Full HD juga. Biasa Office ada, terus garansi 2 tahun ya. ADP ada nggak sini? Kalau tadi ngecek beberapa toko di Tokped, yang ini belum dapat. Oh, kayaknya belum ada ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke kategori apa lagi nih? Nah, tadi kita udah laptop Thin and Light udah kelar ya. Oh, ini ada yang bukan Thin and Light? Ada yang bukan Thin and Light. Jadi waktu nyari-nyari gitu, sempat nemu beberapa laptop gaming yang di bawah 11 juta. Gaming? Serius? Jadi range-nya masih masuk ini tadi. GPU-nya apa? Pakai 1650. Lumayan. Ya, jadi lumayan. Semua laptop yang kita sempat nyari, semua laptop yang kita temukan di range harga ini itu GPU-nya pakai 1650 4GB. 1650 4GB, terus semuanya juga sama, RAM-nya konfigurasinya 8GB single channel. Tapi ya ini kan laptop gaming. Bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade jelas. Aman. Dan kita juga nyaranin untuk upgrade. Ya, langsung upgrade aja. Apa aja pilihannya? Nah, ini ada 3 pilihannya. Yang pertama ada HP Victus 15 inci. Ya, Victus. Jadi kalau dulu Victus kelas tengah gitu. Sekarang udah semakin murah ya. Semakin murah. Harganya? Ini harganya 10,9 juta. Mepet. Mepet. Prosesor? Tapi prosesornya baru. Dia pakai 12500H. Wih, Gen 12? Iya. Udah Gen 12 jadi baru. SSD masih 512. Layarnya IPS Full HD 15,6 inci, laptop gaming kan. Refresh rate-nya 144. Gaming. Tapi pastinya bukan 100% sRGB ya. Ini 45% NTSC. 45% NTSC. Garansi 2 tahun. 2 tahun. Berarti ini kalau mau dilihat berarti ini 10,9, tapi sarannya memang mesti di-upgrade, bakalan offside sini. Bakalan offside dikit ya, karena akan di-upgrade RAM-nya. Tapi ya masuk di akal lah, bisa lah dipakai di 8GB dulu, begitu ada tambah lagi RAM-nya. Mungkin kalau buat dipakai content creation yang mesti dipikirin adalah ini layarnya. Ini bukan yang 100% sRGB. Tapi ya udah ya, harganya segini loh. Harganya di bawah 11 juta. Dan kalau emang nggak butuh kayak akurasi warna banget gitu, sebenarnya bukan cukup masalah. Cukup ya. Editing hobi gitu. Iya, yang penting bukan TN. Iya, yang penting bukan TN. Iya. Next ada apa? Next selanjutnya ada Lenovo Gaming 3. Gaming 3 berarti karena nggak pakai i, berarti ini AMD. Iya, dia AMD. Jadi dia pakai Ryzen 5 5600H. Dan SSD 512GB sama. Layarnya IPS 15,6 inci, Full HD. Dia 120 Hz. 120 ya. Ya beda tipis lah, 120 144 ya. 45% NTSC juga. 45% NTSC, garansi 2 tahun dan ini dapat ADP. Harganya di 10,2 juta. Oh, ini lebih murah ya, 10,2 juta. Iya. Jadi ini RAM 8GB juga bisa di-upgrade juga, dan GPU juga 1650 sama dengan yang tadi ya. Sama. Oke, next ada apa lagi? Nah, yang terakhir kita ada, ini udah beberapa kali masuk. Udah sering masuk ya? Iya, rekomendasi sebelumnya masuk juga. Ini apa? Kita ada MSI GF63. Sebentar. Ini gue suka banget nih. Karena benar satu ini, walaupun di laptop gaming tapi enteng. Iya, lumayan. GF63 ini lumayan enteng buat sebuah laptop gaming nih. Ini menarik ya. Harganya cuma 8,8 sampai 9,3. Di bawah 10 jutanya lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Bahkan mepet. Bisa nemu yang di bawah 9 juta. Iya. Ada yang 8,8, ada yang 8,9. Mungkin dicari-cari tokonya aja. Prosesornya? Nah, ini yang baru dong. Ya, ini yang mungkin jadi cut cornernya mereka ya. Prosesornya ini dia pakai 10500H Core i5. Dan SSD juga nggak besar ya? SSD nggak besar juga, 256GB. Tapi tentunya kan bisa diganti kalau mau, bisa di-upgrade. Dan layarnya GF63 itu ada slot SATA-nya. Ada slot SATA, jadi tinggal nambah aja. SSD SATA lumayan murah ya. Tinggal nambah situ aja. Tinggal nambah SSD SATA. Layarnya IPS level, 15,6 inci, Full HD. Tapi yang ini 60 Hz. Jadi emang budget gaming banget gitu lah. Tapi lumayan ya, maksudnya bedanya lumayan jauh. Tapi memang gitu ya, kalau udah di laptop gaming udah paling bawah tuh pasti banyak yang mesti di-cut. Untuk nurunin 1-2 juta aja udah harus banyak yang di-cut. Tapi tetap aja 1650 di sini kan GPU-nya. Jadi masih tetap lumayan kencang juga ini. Masih bisa diandelin lah. Oke, kalau gitu
Jadi itu tadi semuanya udah ya? Udah. Iya, 8 sampai 10,999 dari laptop tipis, terus laptop convertible, bahkan ada laptop gaming. Nah, untuk rentang harga yang berikutnya kita akan mulai pisahkan. Iya. Kita akan pisahkan antara yang laptop tipis sama yang laptop gaming atau laptop high performance. Kita akan pisahin nanti supaya lebih mudah aja. Kalau nggak kecampur-campur agak bingung. Kalau di sini rentang harga ini memang kita campur aja karena cuma sedikit opsi-opsinya ya. Nah, oke. Kalau gitu, kalau yang belum nonton yang sebelumnya udah ada di video sebelumnya, dan ini bukan video terakhir, masih akan ada video lanjutannya lagi. Tapi sampai di sini dulu untuk video yang sekarang. Jangan lupa ditonton video berikutnya. Sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.